Halo guys, balik lagi sama Om Glo di channel Galeri Low Kilometer. Kali ini Om Glo berkesempatan untuk mereview salah satu kijang yang lagi hits di dunia perkijangan duniawi. Ya, ini suatu keberuntungan sih ya, akhirnya bisa kita melakukan review untuk kijang yang lagi hits di perkijangan duniawi ini. Mau tahu kijang apa? Oke, kita nggak usah berlama-lama. Habis ini kita langsung bincang-bincang sama sang modifikator. Dia sudah dikenal juga di dunia perkijangan duniawi dan dikenal sebagai Pak RT. Pasti paham lah ya siapa itu Pak RT. Oke, langsung aja guys. Balik lagi nih. Nah, tadi kan udah kita sedikit bocoran kijang apa sih yang mau kita review. Nah, sekarang sudah ada narasumbernya nih, Pak RT atau dikenal dengan Mas John Kombe ya. Mas John Kombe. Panggilannya? Kombe aja Mas. John Kombe. Oke, apa kabar Mas John Kombe? Siap Mas, baik. Gimana Mas. per-RT-an duniawi? Per-RT-an duniawi lancar-lancar. Lancar ya? Warga ya masih di situ-situ aja, nggak ada yang berubah. Berarti Bu RT-nya belum ada juga ya? belum ada. Nah. Jadi buat Bu RT, boleh datang ke rumah kalau emang ada keperluan, saya ada terus. Jadi siapa tahu nih yang nonton ada Sobat Glo dari para wanita, ini masih available loh untuk Betul. posisi Bu RT ya. Just kidding. Oke Mas, Siap Mas. ketemu lagi Mas. Ini kan kemarin sempat review yang kijang hitam ya, Ya, tapi kebetulan lagi berhalangan hadir. ya betul. Nah kali ini saya mau review yang kijang lagi hits nih. Iya, Ya, nggak hits ya. Mas, biasa aja Mas. Hits lah, Enggak lah. banyak di ini sih, lagi heboh di Iya, duniawi di ya. TikTok doang ramai. Oke Mas, kalau boleh tahu ini kijang apa sih Mas? Awal basicnya? Ini kebetulan kijang super tahun 1987 Mas. 87? 87 itu biasanya bodinya short Mas. Short. Terus baru jadi sih ini Mas. Makanya baru bisa keluar. Baru bisa keluar ya? Baru bisa keluar. Sebelumnya standar apa udah kondisi kayak gini? Sebelumnya standar Mas. Sebelumnya standar. Terus kita bikin perubahan kakinya dulu Mas. Kakinya dulu. Kakinya Oke. pertama kita rubah biar gimana caranya pendek tapi empuk. Yaitu kalau ini sih biasanya orang-orang biasa coak sasis. Ini kita bikin jembatan Mas. Kita bikin jembatan. Jadi sasisnya dipotong, habis itu kita bikin baru. Terus habis itu baru kita nyusuin spakbornya depan belakang. Oke. Jadi udah di atasnya coak sasis lah ya? Iya, di atasnya coak sasis. Oke, jadi makanya bisa nyelup Bisa gini ya? celup segini Mas. Tapi dipakai bagian aman? empuk. Aman, empuk. Oke, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti itu di iniin lagi? Iya, dibikin baru lagi. Baru kita bikin spakbornya lagi, belakangnya, depannya, sama tangkinya kita naikin. Ada kali kemungkinan 5 jari. Jari. Sama pegangan per yang belakang itu kita naikin juga. Jadi biar kalau dari belakang dia nggak pendek-pendek banget Mas. Berarti secara daleman pun decknya naik ya? Decknya naik. Wow. Tuh. Yang belakang aja sih. Tapi kalau yang depan sih cuma naik spakbor aja. Jadi posisinya di paling tinggi di balik ke mesin ini biar bannya bisa celup, nggak mentok kanan kirinya. Oke, itu kan tadi dari kaki-kaki ya? Ya. Tapi secara ini berarti semua custom ya? Semua custom. Depannya makanya bisa tegak begini. Kita custom. Kebanyakan kan kijang kalau diceperin ada chamber. Nah ini kita custom biar dia bisa tegak. Oke. Itu ya. Nah ini untuk pelek sendiri pakai ring berapa Mas? Kalau pelek ini Carson RX Mas. Carson RX. Carson RX ring 18. Ring 18. Lebarnya sih 8,5 rata.
Terus offsetnya sih 30-an. 30-an 35 ya? kalau nggak salah. 35. Bannya 215 40 18. 215 40 Ya. 18. Oke, itu kan berarti kaki tadi kita udah bahas ya. Ya, Tapi kondisi gini masih aman nih? masih pakai nih? aman. Paling sih kalau misalnya di tanggulan agak miring sih Mas ngambilnya. Agak Tapi miring. kalau di jalanan biasa enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Ah. Nah, kalau kayaknya ini catnya juga udah nggak standar ya? Ya, Custom ya? catnya custom. Oke. Kebetulan ini Warna apa nih, Mas? catnya ini ice blue Mas. Ice blue. Ice blue. Udah gitu kita pernisnya kita kasih HS Mm-mm. biar kelihatan basah. Oke. Ya, Kelihatan bahasa wet look ya? wet look. Oke. Terus untuk spion kayaknya juga udah diganti ya? Spionnya kebetulan spion BMW M3? Atau apa? E39 E39. sama sennya juga. Perubahannya sih itu sama muka depan lah. Muka depan udah Grand Extra. Muka depan? Dari sen, dari headlamp, grill pakai yang 1500. 1500. Bempernya juga udah Grand Extra? Grand Extra. Belakang juga udah Grand Extra. Lampunya juga udah Grand Extra. Oke. Kan Berarti basicnya kan kalau 87 bempernya kecil. kecil ya? Ya, Dan masih sama- besi ya? Ya, besi sama lampunya masih Kotak kecil ya? kotak Terus kecil. grillnya kan juga deh kalau misalnya yang bolong-bolong yang ini ada ya? tulisan Toyota. Iya, Toyota. Itu aja sih yang depan. Ini untuk tampilan depan berarti yang dirubah tadi ya, lampu, Ya. grill, sama bumper ya? Ya, betul. Nah, kalau di tapak samping sini, Mas, ini kayaknya ada tambahan ya. Ya, ada sen. Terus Tambahan sen, pakai sen apa nih, Mas? Sen BMW E39 juga, Mas. Oh, sama, berarti satu set sama ini ya? Iya, betul. Oke. Terus untuk tampilan luar, ini paling kaca doang ya? Kaca one piece. Kaca one piece. Kaca one piece depan belakang biar ngelihatnya lebih plong aja, Mas. Lihat plong ya. Terus tambahin sunroof ya? Ya, panoramiknya punya Mini Cooper. Mini Cooper? Ya, punyanya Mini Cooper. Kebetulan dapatnya Top Cut. Sun Fisher sama jamnya sama pegangan tangannya punya Mini Cooper ini mobil. Oke. Itu dapetnya di mana? Ada yang jual atau Nah, di Kampakan? ini waktu itu ada yang jual, kebetulan teman jual. Hitungan saya sih murah, makanya udah langsung gimana caranya biar bisa kepasang di sini. Sama atasnya kebetulan dibotakin Mas, nggak garis-garis. Oh iya, Ya, kan biasanya kan Kijang kan ada garisnya. buat ini air ya. Iya. Tapi ini udah diurusin semua ya. Udah dibotakin. Oke. Ini dari tampak keluar kita bahas dulu ya, Mas ya. Ya. Oke, kalau di belakang sendiri Mas gimana, Mas? Perubahannya apa? Kalau di belakang sih nggak banyak perubahan, masih kayak aslinya. Aslinya? Cuma ya itu tadi bumper tambahannya sama lampunya Grand Extra udah nggak ada yang berubah. Kalau ini apa nih? Itu lampu kota Mas. Kota ya. Sama paling perubahannya tangki di sini. Oh, tangki. Oh iya. Tangkinya di sini. Oh, jadi kalau ngisi bensin harus buka pintu belakang. buka pintu belakang. Emang nantinya sih pengen ada audionya. Jadi kalau ngisi bensin bisa kelihatan audionya. Oh, iya. Itu aja. Oh, ini karena audionya belum kelar ya? Belum kelar. Karena masih on progress juga sih. Ya, mobilnya masih on progress. Mobil masih bolak-balik bengkel aja sih Mas. Tapi ini udah keren sih. Ya lumayan lah Mas. Cadas ini mah. Oke. Sama ini kotakan aki. Oh, aki sekarang pindah ke belakang. Akinya di belakang. Sama ini tangki masuknya ke sini. Oke. Ini kan basicnya mobil 3 pintu ya? Ya, 3 pintu. 3 pintu. Berarti kan emang nggak ada pintu. Nggak ada di sini pintu kan? kanan kirinya. Berarti masuk penumpang belakang dari? Masuk penumpang belakang dari depan. Bangku yang sebelah kiri bisa ditarik sampai maju. Oh, bisa dari sampai maju? Bisa ditarik sampai maju. Oh, makanya ini dipundurin ya? Biar lega ya? Iya, biar lega. Oke. Biar kalau bisa tiduran bisa enak Mas. Nah, itu kan tadi kita udah bahas bagian luar nih. Nah, sekarang kita bahas bagian dalam ya. Oke, ini Mas, boleh tahu nggak Mas, bagian dalamnya apa aja sih yang udah dirubah? Bagian dalam yang dirubah itu pertama dashboard. Dashboard itu kita pakai Kijang Grand Extra.
Kalau Kijang 87 itu dashboardnya masih kotak, Mas. Ya, yang kotak kecil Ya, gitu masih ya. kotak. Dan warna coklat kan? Dan warna coklat. Nah, ini kita rubah jadi grand biar kelihatan lebih bagus. Sama garis hitamnya itu kita wood panel, Mas. Oh, wood Itu panel. kemarin di water printing. Jadi biar agak eksklusif sedikit. Sama ini pegangannya pakai punya BMW M40. Ininya juga ya. Ya, pencetan spionnya, electric mirrornya, sama ininya backlightingnya diganti. backlightingnya ya. kita bungkus ulang lagi. Sama jok itu pakai punyanya Kia Carnival. Oh, jok kayak Carnival, bukan electric seat dong berarti. Electric seat yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya itu biasa, sama yang belakangnya kemarin ada perubahan sedikit, kita custom, kita potong tengahnya biar gimana caranya bisa masuk di spakbornya dia yang udah naik sama udah lebar, Mas. Oke. Sama konsol box itu pakai punyanya Avanza, sama seat knob-nya juga. Seat knob juga ya. Iya. Oke, kalau untuk interior berarti nggak terlalu perubahannya bisa dibilang lebih upgrade dengan Kijang Grand Extra ya. Dengan yang Grand Extra sama paling yang plafonnya itu kita bungkus bahannya kayak sweat lah, Mas. Oh, sweat. Buat ngebedain sama door trimnya. Iya. Terus sama speedometernya Avanza. Oh iya. Iya, speedometernya Avanza. Ini yang menarik nih. Namanya apa ya? Kijang kok, tapi speedometernya Avanza. Kira-kira apa nih ya? Ada menarik di mobil ini. Kok bisa pakai speedometer Avanza gitu? Dan yang saya lihat ini pedalnya cuma 2 ya? Ya. Ya, matic, Berarti Mas. udah dirubah matic? Udah dirubah matic. Oke. Nah, saya dengar-dengar nih, ini menarik nih Kijang. Katanya mesinnya pakai turbo. Iya, pakai turbo, Mas. Pakai turbo. Karena biar semakin kencang, Mas. Makin kencang. Semakin kencang. Itu ngadopsi mesin apa nih? Kebetulan mesinnya itu pakai K3 turbo, Mas. Kalau di sini itu mungkin Daihatsu YR-V mobilnya. Oh, Daihatsu YR-V. Daihatsu YR-V. Sama kayak Avanza? Sama kayak Avanza, cuma dia bedanya ada turbonya aja. 1500 cc. 1300. Oh, 1300 cc. Turbo. Wow. Kayak apa sih, Mas, mesinnya? Coba, boleh Mas, lihat nggak nih? Oke, kita lihat, Mas. Nah, Wow. Ini, gengs, kejutannya ada di sini. Ya. Kijang, tapi mesinnya udah turbo. Turbonya pakai apa, Mas? turbonya Boleh jelasin ini sedikit? pakai punyanya Toyota Fortuner kalau nggak salah, Mas. Fortuner? Ya. Oke. Turbonya kemarin digedein, terus abis itu kita ngerapin piping, intercooler, sama ganti blow off-nya G-Ready. Blow off-nya G-Ready ya? Sama ya perubahan radiator, sama custom radiator cadangan. Oh, ini radiator cadangan Iya. custom. Kebetulan udah header juga ke belakang. 41? 41, pipanya kebetulan 1,5 in kalau nggak salah 1,5 in. kemarin. Iya. Oke. Cuma itu aja sih perubahannya. Cuma sih nantinya sih udah kita custom begini, mungkin harus naik dashtek, Mas, karena Dashtek. karena turbonya digedein, ECU-nya nggak mumpuni. Oh. Jadi harus naik dashtek. Jadi untuk kemampuan ininya belum maksimal ya? belum maksimal banget. Karena masih pakai ECU standar ya? Ya, pakai ECU standar. Kalau turbonya masih standar, mungkin masih mampu lah. Tapi Iya. kalau udah kita gedein, agak embelet aja sih, Mas. Kalau Oke. itu. Agak ini ya, nge-lag Iya, gitu lah ya? iya. Oke, berarti ini kan secara mesin nih udah nggak standar Kijang nih. Iya. Nah, untuk bahan bakarnya sendiri pakai apa nih, Bahan Mas? bakarnya masih pakai Pertalite, Mas. Pertalite. Masih pakai Pertalite. Masih bisa dia? Masih bisa. Dan irit hitungannya ini, Mas, mobil. Hitungannya irit. Oke. Ya sama kayak Avanza yang lain lah kalau itu. Oh, oke. Pertalite ya? Karena Pertalite. setahu saya nih, kalau mesin turbo itu minimal Pertamax. Ya. Ya. Ya, karena Pertamax juga nggak sesuai dengan dompetnya, Mas. Oh, Jadinya iya. Pertalite aja. Kalau masih ada premium. Ya. Enggak, turbonya nggak jebol, Mas? Enggak ya? Enggak. Oh, karena kan katanya kalau mesin turbo Iya. kompresinya tinggi. Ya. Jadi bahan bakarnya harus minimal oktan. Iya, oktan 2 lah ya. Iya. Cuma masih mau kok, Mas, Pertalite. Masih mau ya? Masih mau. Nah, ini kan
dari Kijang Super 3 pintu ya, bisa jadi Kijang begini yang keren ini nih Mas, Ya. membutuhkan waktu berapa lama? Karena waktu itu bangunnya juga nggak buru-buru sih Mas. Waktu itu emang lagi pandemi, awal pandemi. Itu untuk untuk kakinya aja hampir sebulan lah Mas. Kakinya sebulan? Kakinya sebulan, bodinya itu 6 bulan, mesinnya juga 6 bulan. Emang sih kerjanya santai nggak buru-buru sih Mas. Emang dari pembeli sendiri tidak menargetkan Iya, gitu ya? dari pemiliknya sendiri ini harus jadi kapan ini nggak. Jadi kita ngerjainnya santai aja sih. Oke. Berarti kaki-kakinya sebulan, Iya. ngecatnya juga 6 bulan, 6 bulan, mesinnya juga 6 bulan. 6 bulan. Interiornya? Interior sih cuma sebulan waktu itu. Interior cuma sebulan? Cuma sebulan. Karena emang udah tinggal bikin-bikin Iya, gitu tinggal ya? bikin-bikin aja, ngerapihin aja sih kalau misalnya itu. Finishingnya biar Oke. maksimal gitu Mas. Oke. Nah, setelah ini nih Mas, kira-kira ada planning apa lagi nih sama Kijang ini? Planning sih paling mungkin ke depannya nanti pelek sih akan berubah. Itu kedua mungkin pemasangan BBK Mas. Apa tuh BBK? BBK rem Mas. Oh, rem. Big brake kit. Jadi hitungannya ini mobil ngeremnya masih kurang maksimal. Mungkin kalau dipasangin BBK jadi lebih maksimal. Oke. Sama mungkin naik dashtek. Naik dashtek. Naik Oh, jadi ECU custom ya? Iya, betul. Yang bisa di-setting ya? Iya, betul. Oke. Jadi biar mobilnya jadi maksimal, Mas. Oke. Nah, itu kan tadi untuk pengerjaannya nih sama rencana ke depan mobil ini. Iya. Nah, kira-kira nih pasti dari yang nonton bertanya-tanya. Kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk bikin Kijang Super 3 pintu jadi yang keren ini berapa Mas? Apakah melebihi harga mobilnya? Kalau mobilnya enggak? sih banyak Mas, yang jelas banyak. Banyak ya? Banyak, yang jelas Innova aja sih kalau itu lewat Mas harganya. Lewat ya? Innova Berarti aja sih lewat. bisa dibilang modifikasi mobil ini bisa dapat Innova 1 Iya, gitu ya? iya, betul. Nah tuh gengs, luar biasa kan? Biaya modifikasinya lebih mahal dari mobilnya. Nah, mobilnya kemarin beli berapa? Mobilnya paling cuma 15 Mas. 15 juta. Perbaik apa? Modifikasinya 100 juta lebih lah. 100 juta XXX gitu lah. Iya. Saya nggak tahu lah. Itu kan baik lagi ke yang punyanya ya. Iya, betul Mas. Nah, ini kan kondisi pendek gini Mas. Iya. Paling jauh udah pakai kemana? Kemarin paling jauh baru ke Tasik Mas. Ke Tasik? Ke Tasik. Kebetulan ada event Kijang di sana. Ya. Kebetulan lagi orangnya pengen ini sampai sana. Ya udah, kita gas ke sana. Dan alhamdulillah sih sampai Tasik dan sampai Jakarta lagi sih. Dan nggak ada masalah. Itu kan jalanannya ya nggak rata ya? Ya, nggak rata. Cuma ya karena kita rombongan juga, paling sih kalau ada gundukan gitu ya kita agak ngindar, cuma itu aja sih. Tapi mentok nggak waktu selama perjalanan sana? Mentok sih nggak Mas. Enggak ya? Mentok sih nggak. Asal kita merhatiin jalannya, lubangnya mana, jendolannya mana, aman sih. Aman ya? Kemarin sih aman, nggak mentok pelek ke spakbor sih nggak. Oke. Jadi seru ya Mas ya? Ya, seru Mas. Tapi emang Mas Kombi kan emang senang modifikasi Kijang ya, dari dulu ya? Ya. Cuma emang bisanya modifnya Kijang Mas, yang lain enggak gitu Mas. Ya Kijang paling yang gampang sih. Iya. Mau diapain juga jadi ya. Selama angkot dulu masih bisa jalan ya masih bisa dimodifikasi. Iya. Makanya dari dulu Kijang eksis tapi Kijangnya ya. Kijang, perkijangan duniawi. Ya, sampai dibilang sekarang salah satu suhu ya. Iya, suhu tubuh, suhu badan bisa aja. Nah, ini suhu saya juga nih. Nah, nanti Kijang dieselnya juga minta pendapat dari suhu. Mau diapain gitu kan, gitu. Jadi ya kalau mungkin nanti ada yang pengen modif Kijang juga Mas ya, mungkin bisa nanya-nanya Mas juga ya, atau konsul atau apa, atau mau dibangun nama Mas Kombi juga bisa. Iya. Kalau cuma bangun kan tinggal bangunin doang, bangun.
Ya itulah namanya, seru sih main Kijang. Ya mau tuba sih Mas ya. Iya. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini kan sebelah Fortuner juga nggak malu-maluin. Iya, nggak malu-maluin. Ya. Iya. Yang jelas kalau Kijang temennya banyak Mas. Oke. Itu aja. Oke Mas, ini kan Mas udah total udah berapa Mas modifikasi Kijang Mas? Total apa nih mobilnya? Ya, yang udah Yang Mas udah Kijang dimodifikasi. 10 sih ada Mas. 10 ada ya? 10-an ada. Mulai dari Super, Kapsul, Kapsul, Innova. Innova. Oke, cuma yang Reborn belum ya? Belum. Ada rencana Reborn? Belum kesampaian Mas. Belum kesampaian, ya? Mobilnya aja belum. Oh iya. Apalagi modifnya. Iya, karena Reborn masih mahal ya. Iya, masih mahal. Oke. Nah, yang menurut Mas Kombi nih, yang paling menarik dari modifikasi Kijang Super, Kapsul, Innova, mana yang menarik? menurut Yang Mas? menarik ya. Yang paling menantang? Kijang Super Mas. Super ya? Karena basicnya dia ini kebetulan mobil tahun 87. Untuk tahun 87 yang masih mulus, masih lurus gitu ya, bodinya itu jarang Mas. Oke. Kalau Kapsul masih banyak lah, Banyak ya? apalagi Innova kan mobilnya Iya. masih generasi baru. Iya. Itu aja sih. Karena kan biasanya Super ini penyakitnya udah karat ya. Ya udah karat, Karat udah di list propos, list itulah udah ya. list Gitu. plang, udah Oke. semuanya Mas, nggak Oke. sebenarnya udah nggak layak lah. Nggak layak Tapi ya ya. gimana caranya biar jadi layak lagi, harus dirapin dikit-dikit. Rapin. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ya, Hasil kreasinya Mas Kombe. Kreasinya Pak RT ini begini. Iya. Jadi kendaraan operasional Pak RT gini keren Iya. lah ya. buat keliling nyari warga. Warga ya. Oke Mas, satu lagi nih. Oke. Terakhir sebelum kita tutup. Ya siap. Banyak dari penonton penasaran sama suara turbonya. Suara turbonya Boleh nggak di tes sekali gas saja? boleh, coba. Biar bunyi sing gitu ya. Coba. Oke. Nah, oke guys, kita dengar suara turbonya. Ini kan yang banyak dinanti sama penonton. Suara turbonya kayak apa sih? Gitu. Oke, kita lihat guys. Oke, udah. Cukup. Oke. Mantep ya, Ya, lumayan, suaranya Mas. ya. Udah ada Sung gitu doang. ya mirip-mirip film Fast and Furious ya. Fast Furious. Cuma bedanya belum ada nos ya. Belum ada Kijang, Fast Furious nggak ada yang main Kijang. Kalau di Fast Furious Nggak pakai ya. nggak pakai. Kalau kayak Kijang mah nanti Yang ada dipakai jadi mobil catering Fast Furious. Mat Solar bingung. Iya, ntar. Mat Solar. Mat Solar. Vin Diesel bingung. Pin solar jadinya. Tapi itu berarti kalau udah pakai Dustech suaranya bisa lebih melengking lagi ya turbonya ya. Iya, cuma setelannya dia ada, jadinya dia lebih maksimal lagi sih Lebih Mas. maksimal lagi ya. Ini kan tadi udah sedikit melengking nih. Iya, Itu mulai aktif turbonya di RPM berapa? di 1500 Mas. 1500. 1500 udah bunyi sih. Oke. Cuma mungkin belum maksimal ya. Iya, karena belum maksimal. Belum Dustech itu ya. Iya. Harus Oke. dimaksimalin pakai itu tadi. Siap kalau gitu. Ini juga udah ada yang ngeliput ya masalahnya ya? Iya, kemarin udah ada yang liput Mas. Udah ngeliput. Makanya saya suatu kebanggaan nih. Iya. Bisa Saya juga- mengundang Mas Kombe sama mobilnya yang habis diliput sama ya you know lah. Nggak perlu disebutin ya. Oke, Mas Kombe, Oke. terima kasih banyak Siap. nih udah Siap, meluangkan Mas. waktu untuk channel kita. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Kijang mania ya. Kijang mania mantap pokoknya Mas. Kijang mania mantap lah pokoknya. Perkijangan. Oke. Oke Mas Kombe. Oke Mas. Terima kasih. Siap Mas. Sampai ketemu lagi. Oke Mas. Ya. Siap. Oke gengs, sekian perbincangan kita dengan suhu perkijangan duniawi, Mas Kombe, Pak RT, ya merangkaplah semua. Itu tadi hasil modifikatornya, keren kan? Bisa dilihat Kijang Super bisa jadi Kijang yang jadi hits banget. Jadi menurut gua ini buat salah satu inspirasi buat para pemilik Kijang, penyuka Kijang, kalau mau modifikasi ini bisa jadi acuan untuk modifikasi Kijang supaya bikin sip, makin hits, makin keren, makin cool. Oke guys, sekian dari Om Glo. Sampai jumpa lagi. Salam otomotif.